Kepala Sekolah TK Melati Ibu Yuni Safiati SPD, yang saya hormati Ibu-Ibu Dewan Guru TK Melati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka disertasi atas penugasan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Winati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang. Tak lupa mari kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Untuk mengawali acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Yuni untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya pada Ibu SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang suatu apapun. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita dari nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang terhormat Dewan Guru TK Melati Cirebon dan guru dari lembaga lain TK Kaliwaran, juga Ibu Nasriani dari KB Melati. Terima kasih atas kedatangannya untuk menghadiri diseminasi program guru penggerak dari calon guru penggerak PSBB. Kiranya program-program seperti ini sangat kita dukung ya untuk menjalankan apa yang namanya sebuah guru penggerak sebagai tolak ukur dan praktis untuk materi yang telah didapatkan selama melaksanakan webinar dan sebagainya, dan juga rombongan karya. Terima kasih telah mewakili pada Ibu SPD ya, mewakili TK Melati Cirebon untuk menjadikan TK ini lebih baik lagi, lebih bermutu kiranya ya untuk pembelajaran di kemudian hari. Dan saya harapkan untuk semuanya guru-guru bisa mengikuti jejak beliau. Dan kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Melati yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Winati untuk memaparkan diseminasinya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Melati Cirebon Yuni Safiati SPD, yang saya hormati pada rekan-rekan guru TK Melati Cirebon dan ibu-ibu guru dari KB Melati Asri dan teman-teman guru lain. Saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia menghadiri dan menemani saya untuk memaparkan tugas
aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif dalam acara diseminasi ke rekan guru sejawat dan guru yang lain. Tak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga hari ini tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saya melaksanakan diseminasi atau pemindahan dari pendidikan guru penggerak anakan 11 Kabupaten Batang yang sedang saya jalani saat ini. Dan selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di kiamat nanti. Amin. Langsung saja Ibu biar untuk menyenang waktu. Di sini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dari modul 1 ini baru modul 1 ya. Modul 1 ada 4 poin yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ini yang saya jalani adalah 1.4. Modul 1.1 itu saya sudah mempelajari tentang filosofi di Hajar Dirantoro tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah bagaimana untuk peran guru itu bagaimana kita bisa menuntut anak ya, tidak hanya menuntut tapi diharuskan kita itu menuntut anak untuk bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak. Itu yang modul 1.1. Kemudian yang modul 1.2 itu yang saya mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Peran dan nilai guru penggerak itu ya yang pertama yaitu sebagai fasilitator ya, jadi kita memberikan fasilitas ke anak. Terus nilai-nilai yang harus dimiliki guru itu adalah nilai mandiri, nilai inovatif, nilai yang berpihak pada murid dan reflektif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kemudian yang modul 1.3 saya mempelajari tentang visi guru penggerak yang sudah pernah saya paparkan kepada Dewan Guru pada penyampaian 2 yang kemarin. Dan yang hari ini adalah modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman yaitu budaya positif ya. Di sini tentang budaya positif. Budaya positif itu di mana kita memberikan aturan atau kesepakatan kepada warga sekolah tentang kedisiplinan bagi guru atau bagi murid-murid yang ada di sekolah. Mungkin mungkin ibu-ibu tahu apa itu budaya positif yang mungkin ada pandangan lain dari apa yang berbeda dari pandangan saya. Mungkin ada usulan itu budaya positif itu apa? Budaya positif di sini ya kita membiasakan aturan disiplin kepada anak-anak dan juga kepada guru atau pembiasaan yang bisa diterima oleh warga sekolah. Misalnya yang di sini ya kayak pembiasaan tata tertib, anak harus cuci tangan, atau pembiasaan ketika anak harus berbaris dan rapi, atau kita melakukan upacara. Dan di sini saya memberikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah atau di luar sekolah. Nah, konsep utama modul budaya positif itu antara lain kita ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang 7 adalah segitiga restitusi. Nah, ya,
Yang pertama tadi pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah kegiatan maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Yang pertama kita akan mempelajari pembelajaran paradigma baru itu apa? Yaitu pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan usia pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini maksudnya pembelajaran yang kita harus berikan ke anak-anak itu ya bagaimana kita bisa memberikan karakter profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu banyak sekali cakupannya. Di sini ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Dari 6 konsep ini harus kita berikan kepada anak didik kita ya, apapun itu bentuknya, baik dari TK maupun sampai SMA itu semua sama, hanya saja beda penerapannya seperti apa, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang membuat itu beda. Pada intinya itu kita membuat membangun karakter profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita. Terus yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu usaha menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga maupun sekolah memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Maksud disiplin positif di sini yaitu bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin ke anak, atau mungkin kita bisa menggunakan kebiasaan setiap hari agar anak itu tahu apa yang harus dilakukan, bahwa kegiatan itu atau perilaku yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang positif dan bisa diterima oleh orang lain atau tidak merugikan diri atau orang lain dengan batasan-batasan tertentu. Dan disiplin positif di sini yang dimaksud dengan anak disiplin yang didorong di dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya anak itu melakukan kegiatan positif atau membiasakan kegiatan positif itu tidak berdasarkan imbalan. Saya ingin berangkat haji dengan dapat ujian dari guru. Jadi anak itu tidak boleh ditanamkan biar mendapat ujian, biar anak itu dengan sadar sendiri berangkat haji, misalnya harus berangkat jam 7 ya, anak berangkat jam 7 atas kesadaran sendiri, bukan karena iming-iming hadiah atau ujian dari guru, atau mungkin karena anak itu ingin sesuatu dari orang lain untuk dirinya. Karena ketika anak itu tidak mendapatkan hadiah atau ujian, maka rasa disiplin itu akan hilang karena dia merasa kecewa tidak mendapatkan hadiah. Jadi yang diharapkan anak-anak itu bisa dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya, atau motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini maksudnya
menanamkan motivasi, yaitu semangatnya ketika anak itu melakukan disiplin positif itu bukan dari bukan karena ini suatu imbalan, itu menjadikan orang ingin menghargai dirinya. Nah, itu tidak ingin karena penghargaan atau apa, tapi karena dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya dia dan ingin menghargai dirinya sendiri agar nilai-nilai yang dia terapkan itu bisa diterima orang lain dan bisa membuat dirinya itu yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia itu, apalagi anak-anak itu, dia melakukan sesuatu baik itu salah atau benar itu pasti karena alasan, dan alasan itu yang disebutnya adalah suatu kebutuhan. Kebutuhannya ada 5, yaitu bertahan hidup, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Kebutuhan dasar bertahan hidup maksudnya seperti ini. Misalnya ada anak yang bertengkar, rayahan atau rebutan makanan misalnya, padahal si yang satunya tidak boleh terus nangis. Ya ini kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita sebagai guru harus menanyakan kenapa dia merebut makanan itu. Nah, si anak bisa saja menjawab alasannya, bisa saja karena memang dia usil, bisa saja karena memang dia lapar. Nah, yang lapar ini yang dinamakan bertahan hidup. Bagaimana anak itu bisa memenuhi kebutuhannya karena dia lapar untuk bisa bertahan hidup. Terus yang kebebasan itu maksudnya ketika anak itu misalnya dalam pembelajaran satu materi, ketika anak beda-beda, ada yang suka kegiatan misalnya mewarnai atau dia tidak suka mewarnai, itu kan beda-beda. Ketika anak itu belajar mewarnai dan dia tidak suka, biasanya dia malas-malasan tidur atau memang benar-benar tidak mau melakukan kegiatan apapun. Nah itu karena anak itu ketika ditanya biasanya dia ingin dengan kegiatan lain, tidak hanya satu kegiatan saja. Dia ingin bebas melakukan kegiatan sesuai apa yang dia inginkan. Nah itu diharapkan guru bisa memenuhi kebutuhan anak itu apa sebenarnya yang dia inginkan, jadi tidak bisa dipaksakan. Terus yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Di sini ketika anak melakukan kesalahan, biasanya juga alasannya karena mungkin dari latar belakang anak itu sendiri. Biasanya anak itu kok terlalu misalnya sedikit-sedikit marah atau sedikit nangis. Nah itu mungkin bisa digali alasannya kenapa. Mungkin karena dari rumah dia sudah tidak nyaman perasaannya, yaitu karena mungkin karena di rumah sering mungkin dimarahin orang tuanya atau mungkin aturan di rumah itu terlalu ketat sehingga anak itu merasa tidak nyaman, dia merasa kurang kasih sayang dari keluarganya. Nah di sini peran di sini harus bisa memberikan kasih sayang ke anak tersebut untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Terus yang keempat yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini yang saya pahami adalah bahwa ketika anak itu sudah hampir sama dengan kebebasan tadi, ketika anak itu tidak menyukai suatu kegiatan, bisa alasannya karena dia tidak bisa menguasai. Kenapa dia tidak bisa menguasai? Misalnya kalau anak itu disuruh berhitung misalnya, saya nggak bisa berhitung, saya nggak suka, gitu. Nah, ada yang lain sudah bisa misalnya 1 sampai 5. Kok ternyata si A ini belum bisa, bahkan belum mengenal sama sekali lambang bilangan. Itu karena penguasaan dia belum sampai ke situ. Nah itu kita harus bisa memberikan motivasi bagaimana agar anak itu termotivasi untuk bisa lebih baik lagi dan bisa menguasai materi yang harusnya dia dapatkan. Bagaimana caranya? Itu bisa intinya dengan dukungan itu bisa menggunakan misalnya ungkapan misalnya kayak dielus, memberikan motivasi, intinya memberikan motivasi agar untuk semangat gitu. Dan motivasi itu bisa disampaikan lewat kata-kata dengan halus,
penuh perhatian. Jadi intinya tidak memaksakan. Intinya yang bagaimana anak itu bisa menguasai materi yang sebenarnya dia tidak mampu. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini, misalnya gini, ketika ada anak bermain-main bareng di luar, kemudian ada yang kayak tadi misalnya, tadi ada kejadian di dalam kelas saya di kelas A. Itu sebenarnya tidak ada kesengajaan si anak itu. Misalnya si Guntur ya itu mendorong siapa tadi? Ainun. Padahal Ainun sedang duduk. Lah, Ainun didorong dari belakang terus dia jatuh. Terus saya tanya, seperti itu saya mengatakan, kamu kenapa Guntur kok mendorong si Ainun? Gunturnya jawab dengan jujur, dia bilang gini, nggak apa-apa Bu, kan itu udah biasa, paling kayak gitu kok nangis kayak gitu. Terus saya tanya lah, terus alasan kamu mendorong kenapa? Ya nggak apa-apa, berarti intinya memang dia usil, tapi tidak ada niat untuk mencelakakan. Jadi itu memang dia sukanya tuh usil gitu. Memang hampir setiap hari si Guntur itu selalu usil dengan temannya, katanya kalau nggak usil itu nggak asik kayak gitu. Nah, itu berarti suatu kesenangan buat dia itu dengan dia mengusili temannya, dia merasa bahagia, dia merasa senang, saya berhasil bisa mendorong dia sampai nangis. Nah, itu menurut si Guntur itu katanya kesenangan, hobinya dia itu kayak gitu, membuat teman-temannya itu nangis. Nah, dari sini kita sebagai guru bisa mengarahkan kesenangan itu tidak harus merugikan orang lain. Kesenangan itu kalau bisa kita melakukan kegiatan atau kita bermain dengan teman asal tidak merugikan orang lain. Boleh kamu mencari kesenangan sesuai keinginan kamu, tapi jangan merugikan orang lain. Itu bisa dengan kegiatan apa saja, boleh bermain apa yang mungkin tidak merugikan orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu hal-hal yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi ya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada tiga, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika anak itu melakukan hal yang baik, misalnya saya ingin kayak tadi ya, saya ingin berangkat pagi sekali biar dipuji sama guru. Saya ingin yang ini itu tidak nyamanan. Maaf, yang ketidaknyamanan itu ketika misalnya tidak nyamanan atau hukuman. Ya, anak itu begini, misalnya dia melakukan kesalahan pada temannya, nakal itu misalnya. Terus ketika ditanya, dia berbohong. Apa kamu tadi nakal sama si A gitu? Terus dia bilang, enggak, saya nggak nakal. Dia bisa untuk menghindari, dia bisa untuk mencari perhatian ibunya dengan cara berbohong. Nah, kenapa dia berbohong? Akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan, yaitu yang tadi merugikan orang lain dan kebohongan kepada guru. Kenapa dia bohong? Karena dia takut dengan hukuman tersebut, akhirnya dia berbohong. Biar saya tidak dihukum, saya berbohong saja deh, biasanya kayak gitu anak-anak. Nah, dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu sama yang tadi. Ketika anak itu melakukan kegiatan hal baik, tapi karena ingin dapat imbalan atau penghargaan, itu kalau bisa di sekolah jangan sampai ada anak yang seperti itu. Kalau bisa anak melakukan kegiatan baik itu benar-benar mulai dari kesadaran sendiri. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka banggakan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga ini yang diharapkan dari guru, bahwa ini adalah yang ketiga itu adalah motivasi yang paling baik ya, yang harus ditanamkan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dalam arti anak itu ingin benar-benar sendiri, ingin sadar bahwa oh saya itu harus jadi orang yang baik. Saya ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan.
saya ingin memberikan contoh kepada orang lain, yaitu benar-benar sadar dari dirinya, bukan dorongan dari luar. Terus dia ingin menghargai diri sendiri, karena dia ingin dihargai orang lain, maka dia memberikan contoh yang baik pada teman-temannya sendiri agar merasa dirinya itu memiliki harga diri yang baik. Yang terus kemudian tadi itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu ada dua, itu hukuman dan penghargaan. Yang hukuman, kenapa hukuman ada dua itu? Hukuman dan penghargaan. Hukuman ciri-cirinya seperti apa? Hukuman itu ciri-cirinya ketika anak itu mendapatkan suatu perilaku yang menyakitkan, terus dia tidak nyaman, terus dia itu takut, terus merasa terpaksa atau dipaksa, terus kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Itu ketika anak itu menyembunyikan kesalahan tadi ya kayak betul itu karena dia menghindari hukuman. Terus terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Itu ciri-ciri dari hukuman. Ketika kita melihat murid yang dia itu selalu kayak nggak pede, nggak berani maju karena dia sudah merasa takut sendiri. Dan ciri-ciri hukuman itu kalau bisa tidak ada di kelas ya. Untuk menghindari ini guru harus bisa mengantisipasi agar anak itu tidak merasakan dari ke-6 poin ini. Terus penghargaan intinya yaitu penghargaan nanti kesannya baik tapi sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena ciri-cirinya adalah tidak efektif. Kalau anak itu sering dikasih penghargaan, maka anak itu akan terbiasa, dia akan kecanduan. Jika dia tidak dihargai, tidak dikasih penghargaan, dia akan kembali lagi semula melakukan kesalahan lagi. Terus ciri-ciri yang lain adalah merusak hubungan. Ketika dia pernah mendapatkan penghargaan, itu biasanya kayak misalnya saya dengan murid saya, anak itu gini misalnya, Bu, saya sudah menyelesaikan tugas ini, sudah selesai, saya minta bintang kayak gitu. Pertama, oke, kita ngasih bintang karena untuk semangat saja ya. Tapi ketika bintang itu, misalnya anak kan ada yang minta bintang kayak gitu, terus kita lakukan, itu sebenarnya tidak bagus karena anak itu juga ya. Tapi akhirnya apa? Guru itu kadang dia merasa ini anak kok seperti ini ya. Jadi dia ada rasa kayak nggak suka sama anak itu. Ini apa kok sedikit-sedikit minta bintang, kadang guru juga lagi sibuk dan apa tiba-tiba dia ngejar minta bintang. Itu akhirnya ada perasaan tidak suka ke anak itu, akhirnya bisa merusak hubungan antara guru dan anak. Terus mematikan kreativitas ya, dengan kita sering memberikan penghargaan ke anak ya, sama tadi ketika anak itu tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan, akhirnya kreativitas anak itu terputus karena dia merasa hari ini aku nggak dapat penghargaan, dia akhirnya lemah dan nggak semangat lagi. Terus ciri yang lainnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, alhamdulillah di TK nggak ada ya yang namanya sistem ranking, tidak boleh ada sistem peringkat. Ya mungkin bagi mereka itu merupakan motivasi, tapi sebenarnya itu motivasi yang gagal. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda dan kita harus mengakui kemampuan anak itu apa sih yang dimiliki kemampuannya. Misalnya si A memiliki kemampuan apa, si B memiliki kemampuan apa, itu tidak bisa kita samakan. Kalau kita rangkai, ketika kita memberikan pembelajaran yang sama, misalnya dengan kegiatan yang sama, kan tentunya hasilnya berbeda dan otomatis dia yang mampu dia akan menjadi peringkat yang bagus. Dengan anak yang tidak mampu itu akan mendapatkan peringkat yang jelek. Dan ketika anak itu benar-benar sering tidak mampu, maka dia tidak akan merasa mendapatkan peringkat yang baik terus, dan dia akan justru jatuh motivasinya karena dia merasa benar-benar tidak mampu. Terus yang kelima itu merampas hak menghargai dirinya. Ketika kita sering memberikan penghargaan kepada anak, anak itu akan tergantung ke orang lain. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Ya, merampas hak menghargai.
dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, dia tidak bisa menunjukkan ke orang lain bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar termotivasi dari dalam dirinya. Akhirnya anak-anak yang teman-temannya itu tahu, misalnya kayak si tadi tutor, Bu saya sudah selesai dulu Bu, saya minta bintang. Lah akhirnya temennya kayak gini, ih kamu minta bintang terus. Terus akhirnya kan temannya itu bukannya malah menghargai, dia malah kamu sih mau menyelesaikan tapi nggak harus dapat bintang. Kalau saya enggak, saya selesai tapi saya nggak dapat bintang nggak apa-apa. Yang penting saya sudah bisa menyelesaikan sesuai tanggung jawab saya. Jadi intinya kalau memberikan penghargaan pada anak-anak itu ya bisa tapi kurang tepat. Makanya di sini dimasukkan ke dalam identitas kerja. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sosial. Ini kebalikannya tadi itu, kebalikan konsep disiplin tadi kan gagal, kalau sekarang itu sukses. Itu ada dua apa ini apa ciri ya, itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu ciri-cirinya penguatannya di jangka pendek. Kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Tiga, stimulus atau respon. Empat, harus menghormati para teman. Kelima, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, konsekuensi ini hampir mirip dengan hukuman. Cuman kalau konsekuensi ini tidak merugikan diri dan orang lain. Contohnya, misalnya kemarin itu di kelas A ada anak yang menumpahkan susu kotak itu ya, susu Indomil. Kemarin itu miliknya teman, itu ditumpahkan, akhirnya basah di meja. Nah ini nanti anak yang menumpahkan itu mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Nah konsekuensi itu seperti apa bentuknya? Misalnya kalau sudah ini, misalnya kan guru menanyakan anak, kenapa tadi kamu menumpahkan susunya si Diva gitu. Terus anak itu, maaf Bu, saya nggak sengaja. Nah, konsekuensinya apa? Itu anak ditanya, konsekuensinya apa kalau kamu sudah berbuat kesalahan seperti itu? Ya, berarti saya harus membersihkan meja yang sudah saya kotori. Nah, itu namanya konsekuensi. Intinya itu adalah suatu tanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Jadi bukan hukuman. Terus, nah ini sifatnya juga jangka pendek ya. Maksudnya hanya sebentar saja. Dan perlu monitoring lanjutan itu ya guru harus memantau ya, terus apa yang sudah pernah dia lakukan. Misalnya dia sudah minta maaf, nah besoknya ketika dia melakukan lagi, apakah dia akan melakukan hal yang seperti itu terus. Ketika anak itu bisa memperbaiki terus dan bisa nggak lupa, berarti itu sudah sukses. Ya, yang restitusi ini, restitusi itu adalah salah satu cara guru untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak. Misalnya ada kasus anak, nah bagaimana cara guru mengatasinya agar antara guru dan anak-anak itu merasa nyaman, itu adalah restitusi, tidak merugikan dua-duanya dan anak itu bisa memahami kesalahan yang dia lakukan. Ciri-cirinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak itu benar-benar sadar sampai lama gitu, nggak cuma sekali sadar terus besoknya diulangi lagi. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Anak itu benar-benar sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah dan akhirnya dia akan memperbaiki diri untuk jangka waktu yang lama. Terus teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi yang harus diterapkan oleh guru di kelas dan tidak boleh. Kalau konsekuensi masih bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya kita menggunakan restitusi. Kalau hukuman dan penghargaan atau imbalan itu tidak boleh dilakukan di sekolah karena itu akan memberikan efek yang tidak baik tentang perilaku anak, yaitu tanggung jawab atau disiplinnya kurang baik. Anak itu tidak bisa menghargai diri karena
tadi ada imbalan, penghargaan dan sebagainya. Konsep disiplin pendekatan restitusi itu sebuah cara untuk menamakan disiplin pada murid. Pengertian restitusi sendiri yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen 2004. Jadi saya ambil dari pengertiannya Pak dosen ini. Terus ciri-ciri ya tadi ya, ciri-ciri tadi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Empat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi restitusi ini ketika anak itu mempertanggungjawabkan kesalahannya itu bukan karena untuk menebus kesalahan, bukan, tapi karena memang anak itu ditanamkan rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Terus memperbaiki hubungan ya, tadi kebalikannya yang penghargaan itu, kebalikan dari penghargaan. Kalau kita menggunakan restitusi, otomatis hubungan antara guru dan anak akan lebih baik. Hubungan anak dengan teman-temannya juga akan baik. Jadi tidak ada prasangka buruk. Ya. Terus tawaran bukan paksaan. Ketika kita menjalankan restitusi, cara kita menyelesaikan masalah itu anak ditawarkan. Jadi aturan itu tidak harus tidak harus mutlak dari guru. Guru harus menawarkan ke anak apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi anak itu bisa menjawab sendiri. Tidak harus dari guru. Misalnya karena melakukan kesalahan akhirnya guru menawarkan udah kamu harus minta maaf ya. Itu sebenarnya bagus. Cuma karena guru langsung mengusulkan kamu harus minta maaf ya. Sebenarnya jangan, harus ditanya dulu. Kalau kamu sudah melakukan kesalahan, terus apa yang akan kamu lakukan? Dan anak itu akan dengan sadar sendirinya, oh iya saya salah, saya akan minta maaf pada Tuhan. Jadi ketika dia minta maaf itu tidak dipaksa, gitu. Dia benar-benar sendiri. Karena kalau dipaksa, karena dia takut mungkin karena akhirnya dia menuruti. Gitu. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntut itu ya memberi contoh pada teman kalau apa yang sudah saya lakukan itu adalah salah dan saya ingin memperbaiki. Ketika teman-temannya melihat pun dia akan melihat, oh iya dia tanpa disuruh dia sudah minta maaf. Itu adalah memberi contoh. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi kebutuhan dasar yang ada tadi 5 itu ya, apa karena dia kesenangan atau dia kebebasan, keluasan atau kasih sayang, itu yang harus kita gali, mencari pokok permasalahannya sehingga solusi itu bisa kita dapatkan. Itu mencari alasan dulu, alasannya dia membutuhkan apa. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakter di sini bagaimana kita memberikan solusi ke anak itu kita benar-benar dengan niat untuk menumbuhkan karakter yang baik pada anak itu, ya, agar anak karakter yang baik itu bisa tertanam pada anak. Bukan hanya tindakan saja, kamu harus seperti ini, gitu. Tapi kita juga harus memberikan alasan kenapa kita memberikan solusi tersebut pada anak jika anak itu paham dan bisa menjadi karakter yang baik pada anak itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika kita menyelesaikan solusi ke anak, yang jelas tadi kita menanyakan ke anak, kenapa kamu seperti ini? Misalnya, ada anak berangkat terlambat ya, harusnya masuk 7:30, kok dia berangkat jam 8 masuk. Nah, guru tidak boleh langsung ibaratnya kayak marah atau memfonis dia kamu seperti ini gitu jangan. Tapi kita tanyakan dengan pelan. Nah, misalnya namanya siapa kita panggil, misalnya namanya Tiga, kamu kenapa datang telat? Ini jam berapa? Jadi anak itu bisa memberi alasan sendiri. Oh saya datang terlambat karena saya bangun kesiangan dan tidak ada yang membangunkan misalnya. Oh tapi kan memang itu ada alasannya. Nah, kita harus tanya kenapa kok
lagi, kok tidak ada yang membangunkan. Iya, tadi ibu saya lupa tidak dibangunkan sayanya lah. Terus ditanya lagi, terus untuk mengatasi itu kamu bisa menolak lagi enggak? Enggak boleh. Bagaimana caranya? Kita kembalikan ke anak. Bagaimana? Nah itu bisa berpikir sendiri. Oh iya, nanti saya mau aja, mau kerjasama sama kakak saya. Mungkin ibu saya sering lupa. Jadi saya minta kakak aja deh. Nanti bisa tak suruh membangun saya. Jadi ada dua orang yang bisa menjaga saya. Dan ketiga, kalau gitu berarti nanti kerjasama sama kakak ya. Nah itu nanti bisa jadi solusi saling membantu. Jadi maksudnya anak itu bisa mencari solusi sendiri tanpa harus disuruh guru atau orang lain. Nah, dengan solusi yang dia ambil sendiri, otomatis dia akan mengingat-ingat agar besok saya tidak terlambat lagi, jadi saya harus bagaimana. Gitu. Nah, perbedaannya tadi sudah saya sebutkan ya. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan instruksi. Hukuman itu adalah guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas selama 5 menit. Ini adalah contoh ya. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Terus konsekuensi tadi adalah guru memerintahkan murid mengembalikan mainan saat itu juga dengan kata-kata. Boleh guru memerintahkan, tapi jangan langsung ibaratnya kamu harus meletakkan mainan lagi. Nanti kita dekati dulu dengan cara yang pelan, dengan motivasi. Intinya kita memberi motivasi ke anak. Terus guru tidak melakukan pendekatan kepada murid untuk menyelesaikan masalah. Ini konsekuensi itu hanya sifatnya sementara. Ya, tadi membersihkan meja ya sudah, hanya sebentar saja. Terus restitusi, ciri-cirinya guru menanyakan keyakinan, misalnya maaf ya dalam petik, menanyakan keyakinan kelas pada murid dan membantu murid menyelesaikan masalah. Itu tadi ya. Kesepakatan, keyakinan itu kayak kesepakatan. Terus bagaimana menyelesaikan masalah itu anak itu akan mencari sendiri, jadi tidak disuruh guru harus seperti ini. Kita mengetes anak bagaimana anak itu berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah. Lalu bukan berarti terus kita melepaskan, terus kita harus dibimbing atau kita mengarahkan. Terus guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Guru harus terbuka, jadi apapun yang harus yang harus kita ungkapkan ke anak, asal itu tujuannya baik, itu harus kita terbuka ke anak, jangan kita sendiri. Misalnya kita suka sama orang tuanya, kalau saya ngomong gini takutnya anak gimana, itu sudah tidak boleh, karena itu akan menghambat jalannya restitusi. Dan kalau kita melaksanakan restitusi, otomatis murid juga tadi ya menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, yang dimaksud di sini adalah suatu pertanyaan. Bagaimana guru itu menerapkan posisi kontrol ketika kita menghadapi masalah atau kasus yang dihadapi anak, misalnya tadi kasus-kasus yang kayak pelanggaran kayak gitu. Nah, itu bentuknya pertanyaan yang sekiranya tidak menghakimi anak atau memaksa anak atau menyakiti anak. Contohnya ini, kalau penghukum itu biasanya ini ada tulisannya seperti ini contohnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan pintu. Ini patuhi, ada dua ini, patuhi aturan sekolah itu sebenarnya bagus, tapi kata-katanya kurang pas ya, harusnya dengan kata-kata yang lain. Terus lalu berdiri di depan pintu, misalnya guru langsung berdiri di depan pintu menghadap anak, kamu nggak mengerti aturan kelas, lihat nih patuhi aturan kelas, guru langsung berdiri di depan pintu, itu kurang sopan ya, itu anak otomatis takut, itu nggak boleh. Terus pemantau itu biasanya guru menanyakan seperti ini, kamu sudah melanggar apa kesepakatan kelas kita? Nah, pemantau ini bagus juga, tapi tidak, intinya ya bagus, cuma tidak boleh terus-terus kita lakukan, karena nih kamu sudah melanggar apa kesepakatan kita. Kesannya guru itu langsung menanyakan dengan nada yang keras kayak itu, tanpa dia menanyakan alasan yang sebenarnya. Dia langsung kamu melanggar kayak gitu. Padahal anak itu kadang mungkin kaget. Gitu.
Terus yang ketiga itu membuat rasa bersalah. Guru mengatasi solusi itu ketika dengan pertanyaan, tapi pertanyaan itu bisa membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru memberi kamu tahu? Berapa kali Bu Guru memberi kamu tahu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi itu anak-anak kadang merasa down dengan pertanyaan seperti itu. Ya, bisa kita lakukan, tapi jangan juga terlalu. Kalau misalnya memang anak itu benar-benar susah dikasih solusi, ya bisa kita menggunakan kata-kata seperti itu. Biar itu memang merasa bersalah. Terus sebagai teman, guru sebagai teman, pertanyaan atau mungkin ini adalah suatu ajakan ya. Ayolah yang ketik, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, di sini buku itu ketika anak melakukan kesalahan, dia nadanya seperti kayak teman. Udah nggak apa-apa, kamu salah nggak apa-apa. Udah kamu nggak apa-apa, bisa jangan diulang lagi. Hanya seperti itu saja biasanya. Biasanya kalau dengan kata-kata seperti itu, anak akan melakukan kembali. Yang paling tepat adalah posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Manajer itu ya intinya kita memimpin ya. Seperti ini contohnya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu kan kita memberi kesalahan anak. Dia kan bisa melihat sendiri. Jadi nggak langsung kamu sudah melanggar, ya itu tidak boleh. Tapi menggunakan kata, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Dan jadi anak itu akan mencari sendiri. Oh iya, saya salahnya ini. Oh, saya harus seperti ini kalau saya salah gitu. Nah, ini harus dilakukan dulu itu sebagai manajer. Jadi ini adalah contoh kegiatan yang sudah dilakukan di kelasnya. Nah, ketika kita menetapkan aturan di dalam kelas, itu tidak harus dari guru langsung, tapi kita membuat perjanjian bersama dengan anak-anak. Anak-anak itu mengusulkan apa? Misalnya, Bu, saya inginnya seperti ini. Nah, itu nanti anak diusulkan, nanti kita kesepakatan. Nah, saya menerapkan kita ada 4. Kemarin itu kita menemukan kesepakatan ada 4, yaitu yang pertama itu ketika anak masuk kelas harus mengucap salam, jadi tidak harus masuk saja lari terus saling, ya, tapi harus mengucap salam. Itu juga untuk menanamkan rasa sopan santun. Alhamdulillah anak-anak bisa paham, akhirnya kita masuk kelas harus mengucap salam. Itu saya ingatkan setiap hari. Terus yang kedua itu, oh ya, biasanya anak-anak itu kan ada yang bawa bekal dari rumah, ya, belum waktunya istirahat itu makanannya sudah diambil, dimakan waktu belajar. Itu tidak boleh lah. Bagaimana? Saya hanya mengingatkan anak, ketika kita makan di dalam kelas waktu belajar boleh ya. Anak-anak otomatis dia bilang tidak boleh. Berarti itu adalah anak-anak sudah sadar sendiri dan kita buat kesepakatan itu akan tidak terjadi, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan tidak boleh makan di dalam kelas itu tidak boleh, tapi dengan kata-kata misalnya
makan di waktu istirahat gitu. Terus yang ketiga saya menerapkan kesepakatan biasanya anak-anak kan suka bermain ya, terus menarik mainan itu. Nah kesepakatannya apa? Anak-anak menjaga kalau sudah buat main terus dirapikan bu guru, berarti anak-anak sudah paham. Itu kita buat kesepakatan itu lah. Setiap hari kita suka mengingatkan kalau sudah bermain rapikan sendiri tanpa harus diberitahu bu guru. Yang terakhir adalah ya, karena di kelas ini masih banyak yang usil, itu juga saya sering ingatkan kesepakatan kita kemarin apa sih? Boleh nggak kita usil sama temennya? Akhirnya dia ingat, oh iya nggak boleh. Akhirnya sedikit demi sedikit anak otomatis bisa menjaga perilakunya agar bisa lebih baik lagi. Nah, ini ciri-ciri pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan, cuma kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan yang melalui kesepakatan bersama. Kalau peraturan otomatis itu yang membuat jadi sebuah. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi anak-anak itu bisa langsung ingat-ingat, tidak menggunakan kalimat panjang. Terus berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas atau sekolah terlibat untuk membuatnya. Jadi semua kesepakatan tidak, intinya ya menggunakan kata-kata yang baik, yang mudah diingat dan bisa disepakati bersama. Ini ada gambar sepeda institusi ibu yang yaitu menstabilkan identitas. Kita pasti bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki kesalahan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Ini salah satu contoh restitusi ya yang sudah saya praktekkan kemarin. Ini yang pertama, ini ada 3 anak tadi berantem ya, main tarik tarian gitu. Tarik tarian terus kemudian si Alma melempar ini mau itu mainannya Alma melempar ke Olin. Dia nangis. Jadi ada 2 kesalahan di sini, salah dan salah. Dan tindakannya bagaimana? Saya pertama yang memanggil Olin. Ini Olin saya panggil. Saya panggil aman apa? Tapi katanya kamu memukul si Olin. Ya, dia jawab, kenapa? Iya udah ya. Terus saya tanya, karena Olin mau minta mainan ke kamu, tapi kamu nggak boleh. Ya, terus saya tanyakan, kalau kamu di video ada teman yang mau minta mainan ke kamu boleh nggak? Dia bilang boleh. Kalau boleh, terus kenapa tadi kamu mukul? Terus kalau sudah memukul akibatnya apa? Nah, si Ama ini tapi ini jawab, kalau dipukul nanti berdarah bu. Kalau berdarah berarti sakit nggak? Sakit. Hanya dia tahu ternyata apa yang saya lakukan itu merugikan orang lain. Nah terus apa yang harus kamu lakukan? Ya minta maaf. Anak itu menjawab sendiri, saya akan minta maaf. Akhirnya si ini sudah minta maaf, sudah ketemu berat, sudah saling memaafkan. Jadi tidak harus langsung dimarahin atau kamu harus seperti ini enggak, tapi diajak ngomong, intinya melalui pendekatan. Dan akhirnya dia berpelukan. Dalam penerapan disiplin berpikir, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya pada saat itu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang
sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Mungkin masih banyak sekali ya yang pengetahuan saya yang mungkin berbeda dari ibu, mungkin pemaparan saya kurang tepat atau mungkin kurang lengkap. Nanti bisa kita diskusikan, ya kita bisa saling melengkapi. Karena di sini saya maaf bukan berarti saya menggurui, tapi apa yang sudah saya pelajari di selama pendidikan guru penggerak ini baru segini yang bisa saya dapatkan. Insya Allah saya akan tetap belajar untuk bisa memahami. Ini adalah mungkin dari kata saya, mungkin sebenarnya masih banyak sekali pengertian-pengertian yang lebih tepat dari ini. Dan mungkin juga bapak ibu lebih tahu ya dari apa sih artinya budaya positif itu, mungkin lebih tahu dari saya. Saya hanya menguatkan apa yang sudah saya pahami dan semoga bermanfaat, semoga kita bisa menanamkan budaya positif di luar sekolah dan di luar lingkungan sekolah, terutama sama guru atau mungkin sama wali murid bisa menerapkan aturan disiplin positif atau budaya positif. Nah, terima kasih Ibu nih pemaparan saya. Semoga apa yang sudah saya berikan atau yang saya paparkan ini bisa diterima ibu semua. Oke. Dan saya mohon saya minta penguatan lagi. Mungkin ini masih salah, ini masih kurang. Nah, itu bisa kita diskusikan, bisa melalui forum yang lain atau di briefing atau apa, bisa kasih masukan ke saya. Kemarin pemaparannya kurang, seperti ini. Akan saya terima sebagai masukan saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan cita-cita saya untuk bisa menjadi guru yang lebih baik, yang bisa memberikan pembelajaran yang terpusat pada murid akan saya terapkan. Insya Allah semoga saya bisa, dan yang sekali lagi saya mohon masukannya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.